Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Saya percaya kita semua boleh ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita boleh siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat kasih dan anugerah-Mu atas setiap kami umat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu buat perlindungan-Mu sampai hari ini, menyatakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah setia ya Tuhan. Dan hari ini kami naikkan Tuhan pujian penyembahan kami. Kami naikkan korban syukur kami, pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Berkatilah ibadah kami, berkatilah hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan secara langsung ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa, urapilah kami semuanya ya Tuhan. Kami satukan hati kami pada saat ini ya Tuhan, karena kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan menaungi kami semua yang beribadah hari ini. Berkatilah ya Tuhan setiap umat-Mu yang beribadah hari ini. Nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami satukan hati kami membawa pujian penyembahan kami. Satu kerinduan hati kami ya Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, pemain musik pujian penyembahan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Logimin Ajis MTH. Urapi kami semuanya ya Tuhan, biar ibadah ini ya Tuhan mempermuliakan nama-Mu dan menyukakan hati-Mu. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami satukan hati mengusir segala pekerjaan setan. Siasat musuh tidak bisa menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang membentengi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Yesus, kemuliaan
Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan kesanalah orang benar berlari semua, dan mereka menjadi selamat. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerukan nama-Mu, ketika kami menyembah nama Yesus, perlindungan-Mu ada bagi setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Kemanakah kami mencari?
hormat, pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah perlindungan kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Terpujilah namamu di atas segalanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah perlindungan di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua boleh berkati Tuhan dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Oleh kuat kuasanya, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bangkit mengalahkan setiap musuh-musuh kita, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama serukan nama Yesus. Mana yang kuat
kita akan terus menyembah Dia, kita akan terus meninggikan namanya. Kita siapkan hati kita kembali. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang masih terus menyaksikan video live streaming GBMI Family, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang kita. Ora makashikini rabata karabakasyanda. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Mari bersama-sama. Perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melindungiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan kami bimbang. Tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah
Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita, di mana memasuki bulan yang baru ini. Mari di dalam hidup kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan. Dialah masuk. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Di awal bulan ini, kami datang mencari wajah-Mu, sujud di hadirat-Mu, mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu, GBI My Family, yang bersama-sama menyembah-Mu, bersama-sama dari rumah ke rumah dengan keluarga, menantikan Engkau Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi pesan-pesan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, dan Engkau yang memberikan pertolongan yang selalu tepat pada waktunya.
kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana walaupun kita melihat kondisi dunia hari-hari ini yang mengalami begitu banyak tantangan, tetapi kita semuanya masih dapat beribadah. Apakah itu ibadah online di rumah masing-masing? Kita percaya revival starts at home. Kebangunan rohani itu dimulai dari rumah masing-masing. Kita melihat di gereja mula-mula di Kisah Rasul, maka seluruh jemaat Tuhan itu juga beribadah di rumah selain di bait Allah. Dan pada hari ini saya ingin mengajak semua jemaat, keluarga besar, my family, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita memasuki bulan yang baru ini, di mana Tuhan memberikan kepada kita tema New Dimension in Harvest. Mari kita katakan bersama-sama, New Dimension in Harvest, yaitu dimensi yang baru di dalam penuaian. Mengapa hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita mengalami dimensi yang baru di dalam penuaian? Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat kondisi dunia hari-hari ini, di mana mulai dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, sampai kepada China dan benua Eropa, sampai ke Asia, semua mengalami yang namanya krisis. Dan pada saat mengalami krisis ini, bukan hanya krisis oleh karena kesehatan, tetapi ini juga adalah krisis keuangan. Baru-baru ini kita mendengar, selain bursa keuangan dan bursa saham dunia yang rontok sampai 30% ke atas, kita melihat industri-industri yang terkenal, mulai dari sektor pariwisata sampai kepada restoran dan juga seluruh toko-toko itu mengalami penurunan di dalam penjualan. Bahkan sahamnya ada yang turun sampai 70% lebih. Kita melihat seluruh industri entertainment dan liburan seperti kapal pesiar itu turun sahamnya sampai di atas 70-80%. Kita melihat banyak sekali penduduk dunia ini yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan. Bukan work from home, WFH, tetapi dirumahkan, di PHK. Di Amerika Serikat dalam seminggu ada 3,2 juta orang-orang yang di PHK dan mereka menjadi jobless. Dan belum lagi di negara-negara lain. Dan juga kita perlu doakan Indonesia, karena hari-hari ini krisis sedang melanda seluruh dunia, juga terutama di bidang ekonomi keuangan. Oleh sebab itu tuntunan Tuhan bagi kita di bulan ini adalah Tuhan rindu agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan dilindungi dan diluputkan dari semua krisis yang terjadi di dunia ini. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya akan membawakan judul renungan ibadah raya ini, God in Crisis. Katakan bersama-sama, God in Crisis. Tuhan Allah ada di dalam krisis. Dia hadir bersama dengan kita. Nah, apa yang menjadi arti dari harvest? Harvest itu memiliki arti yang pertama, itu adalah abundance, yaitu kelimpahan.
Harvest itu terutama dalam aspek kelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Kita melihat Yohanes 10 ayat 10b ini, di mana Yesus berkata, mission statement Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau kita berbicara tentang kelimpahan, maka ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dimulai dari yang pertama, kesehatan kita. Health. Hari-hari ini kita melihat seluruh penduduk dunia menyadari betapa berharganya kesehatan. Betapa berharganya hidup itu sehat. Ini yang paling penting. Saya doakan seluruh jemaat itu sehat-sehat. Ada amin. Jaga kondisi, tetap fit, kebugaran, banyak minum, makan makanan yang bergizi, istirahat, tidur yang cukup, dan yang terutama juga ada damai dalam kehidupan ini. Kita melihat kelimpahan itu juga mencakup keamanan. Ada safety. Katakan bersama-sama, safety. Tuhan ingin hidup kita aman. Kita dilindungi. Kita diluputkan dari seluruh musuh yang ada di dunia ini. Apakah itu musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Invisible enemy. Kalau musuh yang kelihatan, orang masih tahu senjata apa yang mau dipakai untuk lawan. Tapi hari-hari ini kita melihat dunia mengalami musuh yang tidak kelihatan. Tapi ada kabar baik untuk kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah pelindung kita. Dan Dia tahu di mana musuh-musuh itu berada. Dan malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk menjaga kehidupan kita. Dan melindungi seluruh keluarga kita. Yang percaya katakan, amin. Kita juga melihat harvest kelimpahan. Itu juga mencakup keuangan, finance. Hari-hari ini saudara, ketika dunia sedang mengalami goncangan ekonomi, maka pesan Tuhan untuk seluruh jemaat, mari siapkan ada dana cadangan, ada alokasi anggaran untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan untuk setahun ke depan. Saudara, siapkan anggaran dan mari kita hidup bijaksana juga dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengelolaan keuangan kita. Ada amin? Kelimpahan yang berikutnya itu juga mencakup ketenteraman, peace. Mengapa kita perlu tenteram? Banyak dokter-dokter mereka sudah menemukan penyebab banyak orang mengapa imun tubuhnya itu bisa turun. Karena yang pertama dari pikiran, saudara. Oleh sebab itu mari hidup ini jangan ada yang stres. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Doa kami adalah seluruh jemaat pikirannya tenang. Ada damai sejahtera. Katakan pada yang di sebelah kanan kiri saudara, ada damai sejahtera. Amin. Kelimpahan ini juga mencakup kesejahteraan, prosperity. Sejahtera ini mengandung makna hidup kita bahagia. Hidup kita mengalami yang namanya ada sukacita, joy. Dan sukacita itu bukan didapat dari dunia ini. Tapi sukacita dan kesejahteraan itu didapat dari Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki bulan ini adalah bulan yang sangat penting. Mengapa? Saudara, karena ini adalah bulan di mana kita melihat Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan kita untuk memberikan harvest. Katakan bersama-sama sekali lagi, harvest. Harvest ini mengandung arti yang berikutnya. Itu adalah productivity. Yaitu hidup kita ini menghasilkan.
hidup kita ini produktif. Di mana kita melihat ada hasil. Sama seperti Ishak di dalam kehidupannya. Saudara, nanti kita akan belajar tentang Ishak. Bagaimana Ishak itu hidupnya itu produktif. Sumur-sumur yang ada dalam hidupnya, itu semuanya itu berbual-bual. Ada mengeluarkan mata air. Orang-orang Filistin mereka menggali sumur, tapi sumurnya tidak ada air. Tetapi sumur Ishak itu menghasilkan. Apa kuncinya? Kuncinya adalah Ishak menabur di masa kekeringan. Ishak itu menabur bukan di masa senang, bukan di masa kelimpahan, tetapi justru di masa kekeringan. Saya bersyukur jemaat My Family yang begitu mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam kondisi saat ini, di mana ibadah tidak dapat berlangsung di gereja seperti biasanya, tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan dan tetap bersama-sama menabur di masa seperti ini. Ini adalah satu bukti iman yang dahsyat, yang luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya mendapatkan satu statement ini dari seorang hamba Tuhan yang senior. Hamba Tuhan ini berkata, "It takes more faith to sow in famine." Membutuhkan iman yang lebih dahsyat, lebih luar biasa untuk menabur di masa kekeringan. Mengapa? Karena ini menunjukkan kita percaya Tuhan. Dan unusual harvest obtained by unusual giving. Di mana kita bisa menemukan ada penuaian yang tidak lazim. Bukan yang biasa-biasa, yang tidak lazim. Ini hanya ditemukan dan didapatkan dari pemberian yang tidak lazim. Ya, mengerti, katakan amin. Pemberian dari hati, dari iman. Unusual miracle obtained by unusual faith. Mujizat yang tidak lazim itu diterima oleh karena iman yang tidak lazim. Iman yang besar, iman yang dahsyat, iman yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bersama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita deklarasikan pada hari ini, God is my source. Tuhan adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Ada amin? Tuhan adalah satu-satunya sumber. Ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dalam bahasa Inggris yang dikatakan, Tuhan itu adalah yang memberikan power to get wealth. The power to get wealth. Saudara melihat ada keran dalam hidup ini. Saudara tahu keran? Keran itu seperti orang yang membuka wastafel, kemudian ada baskom, ada keran air. Saudara, mengapa keran itu bisa mengeluarkan air? Oleh karena sudah ada sumber mata airnya. Amin. Bukan hanya keran itu saja. Keran itu boleh dipesan, dibeli di toko, dipasang dengan bagus. Tetapi kalau tidak ada saluran
sumber mata airnya, tidak ada air. Demikian juga dengan hidup ini, saudara. Selama ini mungkin ada orang berpikir, oh pekerjaan saya itu sumber penghasilan saya. Oh, skill saya itu yang memberikan gaji untuk saya. Saudara, bukan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber. Katakan bersama-sama, Tuhan satu-satunya sumber. Seperti air terjun. Kalau saudara melihat air terjun, mengapa terus ada air yang mengalir? Begitu deras. Tidak pernah berhenti. Oleh karena ada sumber air yang terus memancar. Dan hari ini ada kabar baik untuk kita. Yesus adalah sumber mata air kehidupan. Amin. Dalam seluruh hal yang kita alami, ibaratnya Tuhan Yesus dari atas ada bejana menuangkan mata air itu untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk kehidupan kita, untuk masa depan, untuk karir, dan untuk usaha kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca kitab Yehezkiel 48 di ayat 35, maka disebutkan di kitab Yehezkiel ini, di ayat yang terakhir, ini luar biasa saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, sejak kapan saudara? Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Hari ini, apa yang kita lihat di dunia hari-hari ini? Saudara ingat, yang paling penting, kita mengasihi Tuhan. Ada amin? Kita mengasihi bait suci, rumah Tuhan. Dan bait suci itu adalah kehidupan kita. Bait suci itu adalah gereja Tuhan. Dan kalau kita mengasihi rumah Tuhan, saudara lihat, ada sungai kehidupan yang mengalir. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat GB My Family, Bapak Ibu yang sudah begitu setia menabur, memberi, ingat, Tuhan ingat, dan Tuhan selalu akan mencurahkan sumber sungai kehidupan itu. Kita melihat ketika kita mulai mengandalkan Tuhan melalui pemberian kita, melalui benih yang kita tabur, maka Tuhan hadir. Katakan bersama-sama, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam bidang apa? Dalam segala aspek. Untuk melindungi, to protect. Apa yang Tuhan protect? Proteksi apa yang Tuhan berikan? Tuhan menjaga apa? Saudara, Tuhan menjaga, melindungi keluarga kita, family. Kemudian Tuhan menjaga apa? Tuhan menjaga finance, keuangan kita. Oleh sebab itu Tuhan kata, aku menghardik belalang-pelahap. Tuhan menjaga apa? Investasi kita. Dengar Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita melihat bursa keuangan itu banyak yang rontok. Saudara, jangan khawatir. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat ada harvest time. Harvest time, yaitu musim menuai. Bagaimana kita mengalami harvest time pada saat Christ in crisis, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kisah kehidupan dari seorang pribadi yang bernama Ishak. Apa yang terjadi dengan Ishak? Saudara, kalau melihat di Kejadian 26 di ayat 1, firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini.
dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan memberikan 3 kunci untuk kita mengalami new dimension in harvest. Kunci yang pertama adalah, pada saat kita mengalami masa kelaparan, itu adalah fase pertama, crisis time. Katakan bersama-sama, crisis time. Ketika kita sedang mengalami masa kelaparan, famine. Saudara tahu arti dari famine? Famine itu artinya kelaparan. Famine itu artinya kekurangan. Famine itu artinya apa? Tidak menghasilkan, pengangguran. Seperti yang tadi Pak Lu sebutkan, di seluruh dunia. PHK terjadi besar-besaran. Layoff. Layoff itu artinya apa? Pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, jobless. Dalam seminggu 3,2 juta orang di Amerika. Kita melihat toko-toko, tidak ada yang buka. Ada yang sambil meneteskan air mata ketika diinterview di Amerika. Yang membuka toko baju butik. Dia berkata, bagaimana saya dapat membayar cicilan, hutang saya, kredit. Bagaimana saya bisa membayar kepada bank. Bagaimana saya bisa membayar uang sewa. Bagaimana keluarga itu, anak-anak, makan apa? Karena apa saudara, kita melihat restoran semua tutup. Yang boleh hanya delivery. Tidak melayani datang untuk boleh makan. Mengapa? Social distancing. Jaga jarak sosial. Nggak boleh dekat. Kita melihat shopping mall saja. Banyak yang libur saudara hari-hari ini. Kalaupun ada yang buka, sepinya bukan main. Bagaimana membayar uang sewa, maintenance. Bagaimana membayar gaji karyawan. Belum lagi bursa saham dan bursa keuangan yang rontok. Saudara, kita melihat kantor-kantor dan perusahaan hari-hari ini. Mereka mencari pertolongan. Bukan hanya yang kecil, tapi yang besar. Pabrik-pabrik yang besar, saudara. Mereka minta dukungan pemerintah. Itulah sebabnya ada paket stimulus. Amerika Serikat baru saja memberikan 2,2 triliun US dollar. Bayangkan, untuk paket stimulus yang dikirim ke rumah-rumah. Suami dapat 1.200 US dollar. Istrinya dapat 1.200 US dollar. Anak-anak dapat 500 US dollar. Terus setiap bulan. Untuk apa? Supaya semuanya bisa tetap bertahan. Kita melihat rupiah, mata uang kita saudara. Hari demi hari terhadap US dollar itu terus melemah. Sampai ada yang sudah mendekati 17.000. Saudara, kita melihat apa yang terjadi. Emas nilainya itu meroket saudara. Sekilo sudah hampir 800 juta. Dan bisa mencapai 1 miliar saudara. 1 kilo. Apa pesan Tuhan untuk kita? Dalam segala keadaan ini. Kita tetap stay. Katakan stay. Yesus berkata, tetap tenang. Be still. Jangan khawatir. Seperti Tuhan berkata kepada Isa, tetap. Jangan kemana-mana. Tetap tenang. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita dari mana saudara? Tinggal tenang dan percaya. Kata bersama-sama, tinggal tenang dan percaya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Pada saat kita tinggal tenang dan percaya, maka kita melihat ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pesan yang pertama, kita matanya tetap tertuju pada Tuhan di masa krisis. Dan yang kedua, itu adalah masa menabur. Sowing time, katakan masa menabur. Saudara, jangan kita lihat kiri kanan apa yang terjadi. Jangan kita lihat keterbatasan. Tapi mari kita belajar dari Ishak. Apa yang Ishak lakukan? Kejadian 26 ayat 12. Mari kita membaca bersama. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa banyak, saudara? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Siapa yang rindu diberkati Tuhan dalam hidup ini? Amin. Kalau kita diberkati Tuhan di masa kering, saudara, kita ini juga dapat menabur dan menuai 100 kali lipat di tahun itu juga. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ada amin? Berilah, give, and it shall be given. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya mengajak saudara hari-hari ini, mari ingat satu hal. Tuhan Yesus berkata ini, ukuran pemberian menentukan ukuran pelipat gandaan. Katakan amin. Kalau kita rindu mengalami pelipat gandaan, ukuran yang besar, maka ukuran pemberian itu menentukan ukuran pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Ada amin? Dan ukuran taburan menentukan ukuran tuaian. Ada amin? Itulah sebabnya Yesus berkata di khotbah di bukit, sabda bahagia, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ingin mengajak saudara di masa seperti saat ini. Banyak orang mungkin berpikir untuk diri sendiri. Tapi saya mengajak saudara, mari kita jadi saluran berkat. Karena Tuhan berkata, kunci memperoleh kemurahan, kita harus murah hati. Kata bersama-sama, murah hati. Janda di Sarfat, kisah ini kita tahu. Sebenarnya dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi ketika Nabi Elia datang, janda di Sarfat itu berkata, hanya ada sedikit minyak dan tepung. Bahkan dia berkata ini kepada Elia, minyak dan tepungnya itu sedikit. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini yang dialami banyak orang hari-hari ini, saudara. Tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, saudara, dia itu hidupnya sudah hopeless. Dia katakan, game over. Saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang Elia katakan? Kamu harus menabur. Kamu harus menabur. Karena ketika kamu menabur, yang ketiga, yang terakhir, kita akan masuk masa menuai. Kata bersama-sama, harvest time. Elia katakan kepada janda Sarfat ini di ayat 13, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti pundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, jujur, kalau di zaman now, saudara, ada hamba Tuhan, nabi Tuhan katakan ini. Mungkin banyak orang di luar yang tidak mengerti berkata, wow, orang janda ini saja sudah perlu sama anaknya. Kok duluan harus mendahulukan hamba Tuhan?
nabi Tuhan, dan Tuhan sendiri. Saudara, banyak orang harus mengerti. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita jalan keluar atas apa yang kita alami. Amin. Karena kalau kita tetap diam di rumah, stay at home. Banyak berkata, penghasilan saya dari mana? Ya puji Tuhan kalau ada orang bisa online bisnis, saudara. Buat kue online, dikirim, di order, PO-nya banyak, puji Tuhan. Ada yang jual baju online. Tapi ada yang kalau skillnya itu tidak dia miliki. Bagaimana kalau di rumah saja, toko tidak buka, kantor tidak buka, restoran tidak buka. Apa yang harus dilakukan? Saudara, ingat pesan Tuhan melalui Nabi Elia, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Siapa yang percaya? Walaupun kita melihat kondisi dunia seperti ini, itu akan terjadi recovery, akan dipulihkan. Setelah Paskah, kita percaya Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi. Ayat 15-16 saya akan tutup. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia taat. Katakan bersama, taat. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Tepung, roti, ibarat saudara kebutuhan kita sehari-hari di dalam karung. Kadang kita melihat, wah tinggal sedikit berasnya. Kita melihat supermarket, wow raknya kosong hari-hari ini. Kita melihat banyak orang yang serbu, beli. Kita melihat minyak dalam buli-buli tinggal sedikit. Tapi pesan Tuhan untuk kita, waktu kita menabur, kita akan melihat ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Seperti yang terjadi dalam kehidupan janda Sarfat. Minyak itu terus berlimpah. Tepung untuk membuat roti itu terus berlimpah. Saya bersyukur saudara, saya diberkati dengan istri yang sangat mengasihi Tuhan, Ibu Rosida. Masa-masa seperti saat ini saudara, anak-anak kami di rumah bersama-sama, keluarga menjadi lebih harmonis, dekat satu dengan yang lain, lebih saling mengasihi. Ada amin? Kemudian kita melihat ada masakan-masakan yang disediakan oleh keluarga, oleh mama, oleh istri. Saudara, luar biasa. Dan Tuhan berjanji satu hal. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menabur untuk Tuhan, memberi di masa kekeringan, saudara, ingat benih yang kita tabur, persepuluhan yang kita berikan, pembangunan rumah Tuhan yang kita berikan, taburan-taburan itu akan membuat tepung itu akan terus mengalir, dan minyak itu akan terus mengalir, dan kita akan mengalami seperti Ishak. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Dan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kita melihat kekayaan yang sejati. Yang pertama itu kekayaan rohani, spiritual wealth, spirit wealth. Kemudian ada kekayaan jasmani, physical wealth. Dan kemudian ada material wealth, kekayaan materi. Siapa yang rindu pada hari ini kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami seluruh berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Yang rindu, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya. Saya ingin mengajak Bu Ros, kita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah penuntun kita. Dia adalah tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan kita yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masa seperti ini, mari kita jadikan lagu ini sebagai perkataan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak perlu khawatir,
saudara, jadikan ini lagu sebagai doa kita. Ku tak perlu khawatir. Ya Tuhan, kami tidak khawatir terhadap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tangan-Mu yang penuh Sebab Engkau yang menopang kami dengan tangan-Mu. menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Jangan takut, saudara. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku Bersama-sama kita katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari keringsian. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari keringsian. Hati kami selalu tenang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Bapa yang di sorga, kami percaya Engkaulah tiang awan, Engkaulah tiang api yang menjaga, yang meneduhkan, yang menerangi seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap rumah, setiap keluarga. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi. Dan kami berdoa ya Tuhan, ada dimensi yang baru di dalam penuaian. Kami berdoa tepung-tepung di rumah itu terus mengalir, minyak-minyak terus mengalir. Kami berdoa di masa kekeringan Engkau akan mengubah menjadi masa penuaian. Terima dalam nama Yesus. Yes. Ialah masuk. Engkau berkati ya Tuhan setiap keluarga. Engkau berkati keuangan. Engkau berkati ya Tuhan seluruh aspek kehidupan umat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari di mana kami dapat beribadah di dalam rumah. Kami dapat beribadah secara online dan dimanapun seluruh jemaat. Ada damai sejahtera-Mu yang Kau curahkan. Kami mengucap syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, di sepanjang bulan April ini, di minggu yang pertama, kita melihat kita tetap masih ibadah online. Karena kita masih menunggu instruksi selanjutnya, kita mau
taat pada himbauan pemerintah dan juga pimpinan gereja serta aparatur negara untuk kita tetap stay at home, tetap kita work from home, dan tetap kita menjaga kesehatan. Dan di bulan April ini, sepanjang bulan April, kita melihat Paskah sudah di depan, dan kita akan ibadah Paskah, setelah itu ada ibadah kebangkitan. Dan saya mengajak kita semua, bulan April sampai masuk ke bulan Mei, Pentakosta. Mari saudara, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga mempersiapkan persembahan buah sulung untuk kita bawa, untuk menjadi sarana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ingin mengajak kita semuanya bangkit berdiri, dan kita akan berdoa bersama, doa penutup untuk ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah kondisi saat ini Engkau terus memelihara keluarga demi keluarga. Gereja-Mu, My Family, di tempat ini Engkau terus menjaga. Dan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk keluar dari seluruh krisis yang dihadapi ini di dunia ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat kebijakan. Berkati ya Tuhan seluruh pemimpin bangsa kami. Dan juga bersama-sama kami mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ada hal penting yang ingin saya umumkan. Yang pertama, saya berterima kasih untuk gereja yang telah mengikuti himbauan untuk tidak melakukan pertemuan ibadah di gedung, tetapi di rumah-rumah untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tetapi sampai kapan hal ini akan berlangsung? Jawabannya, ikutilah instruksi pemerintah. Karena pemerintah menurut Roma 13 ayat 4 adalah hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Dan pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dan kita harus belajar taat. Yang kedua, kita telah sepakat dari Majelis Pertimbangan dan juga Badan Pekerja Harian GBI untuk melakukan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung, yaitu pada tanggal 10 April yang akan datang. Bila belum diizinkan di gedung gereja, maka kita tetap melakukannya di rumah-rumah. Nah, dalam hal ini jemaat harap mempersiapkan roti dan anggur. Namun bila mana kesulitan, maka roti bisa diganti misalnya dengan crackers atau kue kering, dan anggur bisa diganti dengan minuman yang berwarna merah ataupun dengan teh. Yang kita pentingkan bukan simbolnya, tetapi maknanya pada situasi darurat ini. Yang ketiga, para gembala sidang bisa memimpin ibadah perjamuan kudus itu secara online dan disiarkan kepada seluruh anggota jemaatnya. Shalom My Family. Di tahun 2020 ini, Tuhan memberikan kepada kita visi tahun dimensi yang baru, New Dimension. Dan pada bulan April ini, tema yang Tuhan berikan kepada kita adalah New Dimension in Harvest. Dimensi yang baru di dalam penuaian. Kita percaya dimensi
itu berbicara tentang ukuran. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita ukuran yang lebih luas, kapasitas yang lebih luas di dalam penuaian. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita penuaian dalam segala aspek. Di dalam keuangan kita, dan juga di dalam keluarga kita, dan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom my family. Pada tahun ini kita akan bersama-sama memperingati ibadah Paskah pada tanggal 10 April 2020. Dan kita percaya Paskah ini memiliki makna dan arti yang sangat penting, yaitu kuasa pelindungan Tuhan, pengurapan pelindungan di dalam kehidupan kita, the anointing of protection. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 12 di ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi kita melihat di sini anak domba itu disediakan bagi tiap rumah tangga. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan pada saat darah anak domba tercurah di dalam kehidupan kita, maka sama seperti bangsa Israel diluputkan, dilindungi oleh Tuhan dari setiap wabah dan penghukuman terhadap Mesir, maka Tuhan juga akan melindungi hidup kita sesuai dengan Keluaran 12 di ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang terkasih dalam Kristus, perlindungan darah Yesus tersedia bagi setiap orang percaya, bagi keluarga kita, dan juga di dalam rumah kita. Oleh sebab itu, mari kita mengajak keluarga, kerabat, dan sahabat kita untuk bersama-sama memperingati ibadah Paskah pada tahun 2020 ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.